Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik duduk yang manis ya, duduk yang rapi, jangan lari-lari. Terus ikutin ibadahnya sampai selesai ya. Kita mau memuji Tuhan. Mari adik-adik kita angkat lagu pujian kita, TAAT, taat. Nyanyi ya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pertolongan, buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih ada yang ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Masih ada yang ingat nggak? Nah, benar sekali. Firman Tuhan minggu lalu tentang manusia dan Taman Eden. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Yuk kita tonton videonya adik-adik. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah,
yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik, setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka sadar akan perbuatan mereka. Mereka jadi takut kepada Allah karena mereka melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Walaupun Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa, tetapi Allah tetap menghukum mereka supaya mereka lebih lagi taat. Nah, mereka diusir oleh Tuhan. Mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden yang sangat indah itu. Adik-adik, apakah adik-adik taat kepada papa dan mama? Walaupun papa dan mama mengasihi kita, menyayangi kita, apabila kita salah, kita harus dihukum. Manusia yang tidak taat, artinya dia telah berdosa kepada Allah dan dia harus dihukum. Tetapi Tuhan Allah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia rela mati di kayu salib. Yesus dihukum sebagai ganti kita. Itulah tandanya Allah sangat mengasihi kita. Jika adik-adik melakukan kesalahan, minta ampun ya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kesalahan adik-adik. Tapi benar-benar bertobat ya adik-adik, jangan mengulangi lagi kesalahan, karena Allah sangat mengasihi kita. Hari ini kita belajar bahwa dari kecil kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, kudus, yang menginginkan kita hidup benar, ikut kehendak Tuhan, taat, dan mau dengar-dengaran. Jangan anggap enteng ya adik-adik jika adik-adik melawan dan tidak mau menurut. Jangan biarkan dosa berada di dalam hidup adik-adik. Maukah adik-adik mengaku dosa dan berjanji kepada Tuhan untuk hidup benar dan mau mendengarkan firman Tuhan? Harus mau ya. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Roma 6 ayat 23. Dibuka ya Alkitabnya adik-adik. Dari Roma 6 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita mau berdoa. Ayo, gimana sih sikap yang baik dalam berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur, kami boleh ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami supaya kami mengikuti firman Tuhan, kami menjadi taat lagi, taat akan perintah Tuhan,
dan juga berkati juga papa mama kami, berkati juga teman-teman kami, dan berkati juga bangsa negara kami supaya pulih. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.